permasalahan kesehatan di Indonesia masih menjadi perhatian hingga kini. Mulai dari stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian akibat penyakit menular, hingga ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata. Cita Sehat Foundation sebagai NGO yang memfokuskan diri pada aktivitas pemberdayaan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, hadir untuk memberikan solusi akan permasalahan kesehatan. Visi kami mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara paripurna, sehingga mampu untuk produktif dan bermanfaat bagi seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, kami berkolaborasi bersama mitra yang terdiri dari mitra korporat berbagai bisnis, pemerintah, komunitas, dan akademisi. Dan hingga saat ini sudah ada 36 mitra yang berkolaborasi untuk bersama sehatkan Indonesia. Kami menjalankan dari hulu ke hilir dalam menerapkan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Dimulai dari perencana program, yaitu social mapping dan peta program. Kemudian sebagai implementator program, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kami juga membuat program yang mendukung SDGs, hingga membuat laporan yang berkelanjutan. Kami pun mengajak mitra korporat untuk bersinergi lewat program ambulans, mobil klinik, klinik Pratama, dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mari berkolaborasi bersama kami. Bersama Cita Sehat, bersama Sehatkan Indonesia. Hari itu, sore di tahun 2006, ibu pergi dari rumah. Tak ada yang tahu kapan ibu pergi. Kami mencari di berbagai tempat. Hingga kini, 15 tahun kemudian, hingga tahun 2021, kami tak pernah lagi berjumpa ibu. Sejak setahun sebelum ibu pergi, ibu mengalami gangguan memori. Seperti pelupa, linglung, pikun. Kemudian hari, kami tahu nama penyakit ibu, demensia Alzheimer. Kami terlambat menyadarinya. Sungguh saat itu kami tak tahu apa dan bagaimana cara memberi respons yang tepat. Kami kehilangan ibu kami. Eka dan keluarga kehilangan ibu mereka karena terlambat menyadari. Juga karena tak mengetahui apa yang mesti dilakukan. Apabila di sekitar Anda ada yang menunjukkan perilaku seperti menanyakan berulang-ulang, sulit fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari, disorientasi seperti berbagai kasus lansia hilang dan tersesat, gangguan berkomunikasi, mencurigai sesuatu secara berlebihan, marah-marah, emosi berubah drastis, antisosial maupun bermuram durja. Apa yang harus dilakukan? Demensia adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia umumnya terjadi di usia 65 tahun ke atas, tetapi ada berbagai kasus di dunia yang menyasar usia muda atau biasa disebut young onset dementia, early onset dementia. Penting bagi kita di usia muda untuk senantiasa menjalankan pola hidup sehat dan mengurangi risiko demensia dengan aktif bersosialisasi, berpikiran positif, beraktivitas produktif, serta menerapkan cerdik, yaitu cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila ada yang menunjukkan gejala demensia Alzheimer di sekitar kita. Pertama, mendapatkan diagnosa akurat. Konsultasikan ke dokter Anda untuk mendapatkan pemeriksaan memori dan mendapatkan kepastian diagnosa dan perawatan lebih lanjut. Mengikuti arahan dokter dalam penerapan terapi farmakologi seperti minum obat sesuai resep dokter dan non-farmakologi seperti terapi psikologis dan sosial melalui berbagai aktivitas bermakna dan kegiatan stimulasi otak lainnya. Anda juga dapat menggunakan layanan online navigasi perawatan ALZI atau Narazi bersama dokter dan tim Care Navigators dengan menghubungi hotline Narazi. Layanan Narazi adalah program konsultasi nyaman dari rumah via online untuk menjawab keluhan, masalah yang dialami keluarga, didampingi Care Navigators,
caregiver ALZI yang sudah berpengalaman dan dokter ahli demi tercapainya kualitas hidup yang baik untuk orang dengan demensia dan caregiversnya. Kedua, memberikan perawatan dan pendampingan maksimal dengan memperkuat dan melibatkan dukungan keluarga dan berbagai pihak dengan cara menjadwalkan rapat keluarga untuk membahas perencanaan perawatan dan pendampingan, didukung caregivers keluarga maupun caregivers profesional, termasuk mengatur roster jadwal semua pihak dalam berkontribusi dan berperan dalam perawatan, pendampingan, dan melakukan aktivitas bermakna. Membuat buku catatan kesehatan dan kegiatan sehari-hari atau biasa disebut logbook, mengatur jadwal nutrisi, asupan gizi seimbang, meningkatkan kesehatan fungsi kognitif otak dengan berolahraga rutin dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tetap berinteraksi sosial dengan komunitas, berpartisipasi dalam webinar dan kegiatan lainnya, serta merekrut caregiver profesional apabila diperlukan. Ketiga, bergabung bersama komunitas peduli Alzheimer, support group, serta mengikuti berbagai pelatihan. Satu orang menunjukkan gejala demensia Alzheimer, seluruh anggota keluarga terdampak. Setelah mendapat diagnosa dari dokter, bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya, untuk kualitas hidup yang baik, orang dengan demensia perlu mendapatkan perawatan dan pendampingan yang maksimal. ALZI didirikan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya melalui berbagai dukungan. Di antaranya, adanya program online maupun offline agar orang dengan demensia dan caregivers tetap aktif produktif melakukan aktivitas bermakna, mendapatkan informasi dan edukasi mengenai tips dan trik perawatan, pelatihan, akses untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan, dan terhubung dengan komunitas caregivers support group ALZI. Komunitas ALZI terbuka untuk orang dengan demensia, keluarga pendamping caregivers, lansia, lintas generasi, serta masyarakat umum, pemerhati, isu lansia dan demensia di Indonesia. Kita semua berperan dalam membantu mengurangi faktor resiko serta isu kesendirian, depresi, kecemasan, dan kesehatan mental. ALZI juga mengundang lansia serta anak muda yang memiliki potensi dan keahlian di berbagai bidang, seperti bidang penelitian, seni, diantaranya melukis, bernyanyi, mendongeng, menulis buku, berolahraga, senam, wirausaha, literasi teknologi, dan lainnya, untuk berkontribusi sebagai relawan maupun mitra ALZI. Hubungi ALZI melalui nomor hotline, email, website, maupun follow sosial media kami. Salam sehat untuk semua. Kenali demensia Alzheimer dari sekarang. Diagnosa tepat dan deteksi dini demi kualitas hidup yang baik untuk kita semua. Jangan maklum dengan pikun. Sangat peduli dengan pencegahan. Yuk, dukung program preventif Cita Sehat di www.citasehat.donasi/citacare-program. Nabi Muhammad SAW.
sangat peduli dengan pencegahan. Yuk, dukung program preventif Cita Sehat di www.citasehat.donasi/citacare-program. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih, Sobat Sehat semuanya? Senang sekali Bisik, Bincang Sehat Asik kali ini hadir kembali menemani siang Sobat Sehat semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, aktivitasnya semua dilancarkan hari ini. Bisik kali ini masih bersama saya, Dr. Haizil Fuadi dari Klinik Cita Sehat Kota Medan. Dalam 1 jam ke depan kita nanti bakal bincang-bincang sehat asik pastinya dengan narasumber yang luar biasa, ya kan? Setelah di Bisik yang lalu kita banyak dapat informasi tambahan. Nah, hari ini juga pastinya dengan narasumber yang luar biasa kita pasti dapat banyak informasi tentang kesehatan. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Sobat Sehat semua untuk mengaktifkan kameranya yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan biar kita sama-sama lihat nih wajah-wajah ceria dari Sobat Sehat semuanya. Nah, oke, Bisik kita kali ini spesial, ya kan? Spesial memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-26 yang jatuh kemarin pada tanggal 29 Mei 2022. Kali ini Cita Sehat Foundation berkolaborasi dengan salah satu organisasi Alzheimer Indonesia atau ALZI, yang fokus juga dalam fokusnya di bidang demensia Alzheimer, ya, yang ini juga sering salah satu yang dikeluhkan pada orang-orang yang lanjut usia. Percaya atau enggak, kita juga nantinya insya Allah ya kan semuanya akan lanjut usia dan semua berpotensi untuk mengalami pikun, ya, karena untuk itu kita mau kenal nih
pikun itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kita nggak boleh sepele juga sebenarnya dengan pikun yang mungkin di sekarang ini udah mulai muncul nih tanda-tandanya atau gejalanya, gampang lupa ya kan, naruh kunci motor, naruh kunci di mana terus sebentar udah lupa. Nah, jadi nanti kita bakal bincang-bincang dengan narasumber kita untuk tahu nih kira-kira pencegahannya seperti apa. Dan juga untuk teman-teman mungkin di rumah yang ada orang tua ya kan, atau ada nenek, kakeknya yang sudah lanjut usia yang pikun juga ya kan. Nah, nanti gimana sih caranya kita menyikapi orang-orang lansia dengan gejala-gejala pikun seperti itu. Nah, tema kita pada hari ini yaitu lansia demensia, tak perlu putus asa. Nah, nanti dibahas peran keluarga dan caregiver mewujudkan lansia tangguh. Ini selaras juga dengan campaign yang kita lakukan. Teman-teman yang mau memberikan donasinya boleh langsung di scan, nanti QRIS-nya ada muncul di layar. Atau boleh juga langsung mengunjungi laman website kita di citasehat.org/campaign/kesehatan pejuang lansia. Nah, nanti boleh langsung donasi di sana. Jadi donasi dari Sobat Sehat semuanya sangat bermanfaat sekali untuk mendukung kesehatan lansia. Nah, pembicara kita pada hari ini yaitu Dr. Ken Lestariani Sulis atau biasa dipanggil dengan Dr. Kenia. Beliau merupakan Kepala Divisi Edukasi Alzheimer Indonesia dan Capture Koordinator di wilayah Doha, Qatar. Jadi nanti pembicara kita ini langsung bertempat tinggal di Doha, Qatar pada saat ini. Berikut saya bacakan CV singkat dari beliau. Beliau merupakan dokter tamatan Universitas Indonesia pada tahun 2006, merupakan seorang health educator yang aktif memberikan promosi dan edukasi, dan pengalamannya juga cukup banyak. Pernah ikut serta di campaign HIV dan AIDS bersama UNICEF di tahun 2002, dan beliau merupakan pada saat ini tinggal di Doha, Qatar sejak tahun 2009 sebagai Capture Coordinator yang membantu teman-teman demensia Alzheimer, teman-teman komunitas Indonesia yang mengalami demensia Alzheimer di 5 kota di Qatar. Untuk itu kita langsung saja sapa pembicara kita. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Kak Haindri. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Begitu juga gimana Baik, ya, kabarnya sobat-sobat semua yang ada di webinar? Insya Allah baik semuanya dokter. Dok, ini berarti dokter di Doha ya dokter ya? Iya betul. Kalau di sana jam berapa nih sekarang dok? Sekarang jam 9.30 pagi. Jam 9.30. Iya. Berarti kurang lebih 3 jam, 4 jam. lebih ya dok? 4 jam ya dok? Kurang lebih perbedaannya. Oke. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Alzheimer ya pastinya ya dokter ya? Iya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang udah bergabung, boleh diaktifkan kameranya, yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, boleh diaktifkan kameranya, dan selanjutnya kita bakal mendengarkan materi dari pembicara kita pada siang hari ini kepada Dr. Kenia. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Hazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal untuk Sobat Sehat, Cita Sehat nih, baru pertama kali saya hadir dan berterima kasih sekali atas undangan dan kolaborasi yang diinisiasi oleh Cita Sehat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Saya izin akan share slide. Jadi Bapak Ibu sekalian dan sobat-sobat semua, hashtag dari slogan Alzheimer Indonesia adalah jangan maklum dengan pikun ya. Nah, nanti saya pengen nanya juga nih sama Kak Hazil ya. Saya panggilnya Kak ya sebenarnya. Hazil ya Hazil. Ya, sama-sama dokter kita ya, teman sejawat nih. Saya mau nanya nih Kak Hazil. Biasanya kan kita di Indonesia orang umumnya gitu ya, masyarakat itu menyebut istilah tuh pikun. Bisa jelasin ya menurut Kak Hazil pikun itu apa?
Pikun tuh mungkin kalau dari kita biasanya sih gampang lupa ya dokter. Iya, Kayak betul. dikit-dikit tuh apa itu lupa gitu, baru dikerjain mungkin lupa atau gimana gitu. Iya. Gitu Kak, Ya, kurang jadi lebih dok. ya, betul. Nah, ya, kesempatan kali ini, di ngobrol asik kita kali ini, saya ingin membuka lebih luas tentang definisi dari demensia, gitu. Karena sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang mengalami, atau orang lansia yang mengalami kondisi pikun yang dikenal oleh orang awam kita, itu sebenarnya tidak murni hanya lupa, tapi lebih dari itu. Dalam medis disebut dengan demensia, yang sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah yang tepat sekali gitu ya untuk yang pilihan katanya itu sama persis. Jadi itu sebabnya kita belajar hal yang baru yang itu adalah kondisi demensia, di mana demensia adalah penurunan fungsi otak, baik itu dapat mempengaruhi menjadi terganggu daya ingat, baik itu bagaimana pengelola atau mengatur emosi dalam mengambil keputusan, gangguan komunikasi, dan gangguan fungsi lainnya seperti berpikir, menganalisa, dan termasuk juga nantinya bagian dari motorik fungsi tubuh, di mana tubuh menggerakkan sebagainya adalah bagian dari fungsi otak juga, itu juga dapat terganggu. Dan demensia ini dapat menjadi keluhan yang perlu diperiksakan bila sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, itu ada beberapa jenis penyakit yang dapat menyebabkan demensia, di mana Alzheimer ini adalah penyebab tersering yang dapat menyebabkan demensia terutama pada lansia. Ada juga nggak ada penyebab lainnya? Ada, yaitu demensia vaskular yang ditandai dengan gangguan pembuluh darah di otak, lalu juga ada demensia Lewy body, dan ada demensia frontotemporal, dan juga ada demensia campuran. Artinya apa? Pada orang tersebut terjadi lebih dari satu jenis demensia. Jadi bisa saja seseorang ini atau pasien ini datang dengan tidak hanya penyakit Alzheimer, tapi campuran dengan demensia vaskular. Nah, kita lihat kenapa sih kita harus membahas ini, dan saya apresiasi dari Cita Sehat Foundation bahwa topik ini adalah topik yang mungkin baru-baru saja ya menjadi pembahasan, karena dulunya dianggap wajar kalau sudah tua. Seperti kita contoh ya Kak Hazil dan sobat sehat lainnya, banyak orang tuh kalau misal melakukan kesalahan atau dia lupa menaruh barang, itu biasa gini, maklum faktor U. Nah, ini saya mau ingatkan bahwa jangan menjadikan usia sebagai hal yang membuat kita tuh lumrah. Padahal bila terjadi lupanya itu terlalu sering, bahkan semakin intensnya semakin berat, dalam artian mungkin hal awalnya adalah hal yang sepele, lama-kelamaan menjadi lupa untuk banyak hal, itu seharusnya diperiksakan, karena itu bukan bagian normal dari penuaan. Nah, jadi itu ya, bukan berarti karena faktor U nih jadi kita jadi memaklumkan kondisi mudah-mudah lupa atau melakukan berbagai fungsi yang tadinya bisa jadi tidak. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa menurut World Alzheimer's Report di tahun 2016, setiap 3 detik ada 1 orang di dunia yang mendapat diagnosis demensia. Jadi jumlahnya terus meningkat, bahkan diduga akan meningkat 2 kali lipat setiap 20 tahun, di mana pada tahun 2050 itu angkanya akan sangat tinggi ya, jadi akan meningkat sampai 68%. Dan ternyata bila dibuat akumulasi biaya perawatan orang dengan demensia di seluruh dunia, itu bila dianalogikan menjadi sebuah negara, itu adalah negara tingkat ke-18 dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bayangkan ya betapa tidak murahnya perawatan kondisi demensia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Walaupun di Indonesia sendiri datanya masih sangat minim, tetapi saat ini kita duga berdasarkan World Alzheimer's Report 2016, yang terdata itu di 2016 ada 1,2 juta orang. Ini yang terdata. Terdata itu maksudnya apa? Bila seseorang mengalami keluhan demensia dan diperiksakan, dan pada saat datang di fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas atau klinik atau rumah sakit, terdata oleh petugas kesehatan, itulah yang masuk dalam data nasional. Sedangkan mungkin bisa saja karena banyak pemakluman dianggap wajar kondisi lansia dengan keluhan-keluhan penurunan fungsi otak tadi, akhirnya tidak dibawa periksa. Akhirnya apa? Tidak dapat terdata dan tercatat. Jadi bisa jadi angkanya jauh lebih besar dari yang ada saat ini. Dan diduga akan meningkat hingga 4 juta di tahun 2050. Nah, sama, begitu juga dengan di Indonesia, angka perawatan biaya merawat orang dengan demensia itu tidaklah murah,
Ini dibuat gross saja rata-rata sekitar 2,2 miliar US dollar per tahun kalau di total, tapi buat perorangan itu ada sekitar 2 juta hingga 12 juta untuk yang mungkin tipe perawatan masih medium ya, bukan yang standarnya tinggi. Jadi tidaklah murah. Nah, bagaimana dengan Alzheimer? Karena Alzheimer ini adalah penyebab paling sering dari kondisi demensia, di mana ditemukan ya. Jadi nama Alzheimer ini kalau saya biasanya suka ngetes gitu ya, ngetes beri kuis gitu. Kira-kira Alzheimer itu bahasa apa? Banyak orang berpikir tuh bahasa Arab gitu kan. Padahal karena ada al-nya gitu di depannya, padahal Alzheimer ini adalah nama seorang psikiater dari Jerman yang pada waktu itu menemukan kondisi pasien perempuan dengan gambaran penurunan fungsi otak yang belum ditemukan penyebabnya, jenis penyakitnya apa. Dan ketika di otopsi otaknya ada berbagai penumpukan protein-protein abnormal dan saat itu belum ditemukan namanya apa. Akhirnya sejak pada tahun 1906 maka para ilmuwan menyebutnya dengan istilah penyakitnya Dr. Alzheimer. Makanya dalam Inggris disebut dengan Alzheimer's disease, yang artinya kalau kita translate ke Indonesia adalah penyakitnya si Alzheimer gitu. Jadi Alzheimer sih nama orang. Di mana gejalanya tadi dari video di awal dari acara ini disebutkan bisa bertahap dan bervariasi tiap orang. Namun pada Alzheimer didominasi oleh gangguan daya ingat terutama jangka pendek. Maksudnya jangka pendek apa? Yaitu yang baru saja terjadi. Contoh bertanya sesuatu 5 menit yang lalu, tapi dia lupa bahwa dia sudah pernah menanyakan hal tersebut, ditanyakan ulang, dan sebagainya. Lalu bagaimana biasanya perjalanan penyakitnya akan meluas, tidak hanya gangguan daya ingat jangka pendek, tapi juga bisa diikuti oleh penurunan fungsi otak lainnya, seperti nantinya gangguan berkomunikasi, dan lain-lain. Ini adalah gambaran otopsi, ya. Jadi kalau otak yang sudah mungkin ini agak sulit gitu ya pada kondisi masih hidup, maka biasanya kondisi sehat itu otopsi otak akan gambarnya seperti ini. Normalnya kalau dia ada penyakit Alzheimer terjadi penumpukan protein abnormal yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian sel saraf. Jadi kalau dalam waktu durasi yang cukup lama, tahunan, di mana sel saraf ini lama-lama mati, sel otak ini lama-lama mati, bila terlalu banyak dia akan mengakibatkan secara struktur otak akan terlihat menyusut. Ya, seperti ini kalau ini normal dan ini kalau dia mengalami Alzheimer otaknya mengecil. Ini adalah contoh bila ada gangguan dengan kondisi normal berbagai fungsi otak di bagian-bagian gyrus, bagian misalnya bagian atas mempengaruhi berpikir, bagian depan atau frontal bagian penglihatan, juga memutuskan pengaturan emosi dan membuat keputusan, maka bila bagian itu adalah sel-sel otaknya yang mati, maka fungsi tersebut juga akan terganggu. Dan biasanya tidak langsung semuanya sekaligus, melainkan kalau pada kondisi Alzheimer perlahan-lahan diawali dengan hipokampus yang mengatur memori jangka pendek yang lama-kelamaan akan menyebar. Kita lihat ya, gejalanya seperti apa sih kondisi dari demensia Alzheimer. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama.
sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Ah, nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala. Ya, tadi sudah kita simak 10 gejala demensia Alzheimer yang mungkin bisa jadi dapat kita temui ya di kerabat kita atau orang yang kita kenal. Dan perlu saya sampaikan bahwa kondisi ini bila kapan harus periksa minimal ada 2-3 gejala yang dialami dan semakin sering frekuensinya dalam 6 bulan terakhir. Jadi misalnya contoh, mudah lupa itu tidak hanya menanyakan hal yang baru saja terjadi, tetapi lupa mematikan kompor misalnya. Bila terjadi lebih dari kita lihat dia mati bulan ini sekali, bulan depannya jadi 3 kali, bulan berikutnya bertambah, itu sebaiknya segera diwaspadai, bisa jadi bukan hal yang wajar. Termasuk juga misalnya sering jatuh,
kemudian karena memang adanya gangguan terhadap koordinasi visuospasial, dan juga kok jadi lebih yang biasanya melakukan hobi tertentu, ini jadi enggan, dan kita lihat semakin lama semakin menarik diri. Jadi tidak selalu lupa saja gitu. Jadi tergantung dari bagian otak mana dari yang dipengaruhi terhadap gangguan fungsi demensia tadi. Yang berikutnya ternyata demensia ini, terutama demensia Alzheimer, memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah masih normal, lalu kedua dengan seiringnya waktu memang secara umur kondisi manusia atau lansia akan mengalami penurunan fungsi ya, mulai dari mungkin tadinya cepat berpikirnya, mengingat cepat, ada penurunan, tetapi penurunan ini tidaklah signifikan hingga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi bila ternyata sudah mengganggu aktivitas sehari-hari yang umumnya dirasakan oleh keluarga atau orang terdekat, maka biasanya tuh datang ke dokter dalam kondisi tahapan MCI atau mild cognitive impairment. Lalu kondisi ini bisa juga akan memburuk sejalan dengan waktu bila tidak ditangani dengan secepatnya, akan mengalami demensia Alzheimer ringan, diantaranya mulai menarik diri karena sudah tidak dan sudah bingung ketika berinteraksi dengan kelompok tertentu atau komunitas atau orang-orang, dia lupa siapa yang bicara, kemudian apa yang dibicarakan, misalnya ada tetangga yang biasa ditemui tapi dia lupa tetangga tersebut karena memang ada gangguan daya memori, kemudian tetangga tersebut menanyakan mana cucunya dan dia tidak merasa punya cucu karena ada gangguan memori tadi dalam jangka pendek, misalnya dia sudah hilang bagian ingatan memori 1 tahun terakhir. Maka dia akan bingung merespon. Itulah menyebabkan orang dengan demensia sering bingung dan cenderung menarik diri karena tidak memahami apa yang terjadi di sekitar. Dan bila semakin kondisinya progresif, maka dalam kondisi tahap sedang bisa membuat ODD atau orang dengan demensia tersebut mudah tersasar dan tersesat. Itu dia kita sering mendengar ya berita lansia hilang, lansia tersasar dan sebagainya, karena memang mereka sudah mengalami gangguan untuk menganalisa di mana mereka ada dan bagaimana kembali jalan pulang, dan mereka tidak mengenali tempat tersebut karena memang ada gangguan dalam otaknya. Dan itu dia sebabnya penting bagi kita mengetahui hal ini bila menemukan lansia yang tidak kita kenal kemudian seperti kebingungan di tengah jalan, sebaiknya kita segera hampiri dan tanyakan, kita lihat apa yang bisa dibantu, mungkin bisa bawa orang tersebut ke pos polisi atau pihak berwenang. Kenapa? Karena lansia ini akan menjadi rentan menjadi korban kejahatan. Sedangkan pada fase sedang dan berat hingga berat itu dapat terjadi penurunan yang lebih berat lagi, di mana termasuk kemampuan fungsi motorik pun berkurang. Jadi pada fase Alzheimer berat, demensia berat, orang dengan demensia cenderung akan mengalami tirah baring, jadi hanya bisa tiduran, walaupun masih bisa mendengar ataupun melihat dengan gangguan dari kemampuan berpikirnya. Jadi seperti bayi kembali. Nah, kita simak juga siapa saja nih mereka yang berisiko lebih tinggi mengalami demensia.
Ya, jadi kalau kita lihat di faktor resiko ini, perlu kita ingat juga bahwa dengan pandemi, ternyata protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk mencegah infeksi dapat memicu pola hidup yang sedentary lifestyle. Artinya apa? Gaya hidup mager ya istilahnya ya Kak Hazil. Jadi malas gerak ini apalagi dengan kemudahan dunia digital semua serba hanya gerak ibu jari saja, makanan sudah sampai, bisa mencari uang juga atau pendapatan dengan hanya menggunakan ibu jari kita dan lain-lain yang dulunya biasa kita lakukan tuh harus berjalan kaki atau minimal harus keluar rumah. Dan ini akan memicu faktor resiko demensia lebih tinggi tentu saja. Dan juga merokok. Merokok ini bukan hanya bagi perokok. Saya ingatkan bahwa ternyata perokok pasif atau mereka yang hidup dengan bersama atau sering berinteraksi dengan paparan asap rokok dari orang-orang yang merokok, itu juga dapat meningkatkan resiko. Jadi dari sekarang, kita usahakan untuk menghilangkan faktor resiko ini, termasuk salah satunya misalnya jarang bersosialisasi di poin ke-6, maka salah satu cara untuk mengurangi resikonya adalah bersosialisasi dengan hal yang produktif. Seperti kita lihat, pencegahan demensia tidak hanya dengan cek kesehatan rutin berkala, seperti yang punya hipertensi harus dipastikan bahwa kadar tekanan darahnya memang terkendali. Kalau misalnya sudah minum obat tapi kok masih tinggi, perlu dievaluasi kembali oleh dokter penyakit dalamnya, mungkin dosisnya perlu ditambah atau jenis yang perlu diganti. Lalu enyahkan asap rokok, itu berarti bukan hanya buat perokok tapi juga mereka yang perokok pasif, kalau rutin berolahraga, diet seimbang, kalau bisa makanan yang dikonsumsi itu seperti warna pelangi ya. Jadi ada warna merah, hijau, orange, kuning, hingga hijau misalnya, dan misalnya pilihan tersebut yang penting adalah tidak berlebihan. Jadi jangan sampai juga, oh saya mau kalau kita lihat sekarang kan baik menu, ibaratnya orang Indonesia itu kalau nggak ada nasi itu belum kenyang gitu ya Kak Azil ya. Jadi itu harus juga dibatasi gitu. Jadi segala sesuatunya secukupnya saja sesuai kebutuhan. Lalu istirahat yang cukup. Istirahat cukup, nah saya mau nanya nih Kak Hazil, kira-kira berapa sih Kak Hazil jam istirahat atau tidur yang dibutuhkan orang dewasa yang normal? Kalau untuk orang dewasa 8 mungkin dok. Ya, kalau dokter mungkin lebih kurang kali ya, belajar terus periksa pasien. Ya, jadi kalau ada jeda malam ya dok. Ya betul. Jadi memang istirahat yang cukup ini perlu saya tekankan, yang penting juga adalah kualitasnya. Normalnya bisa sampai 6-8 jam, tapi kalau memang pada kondisi tertentu, misalnya ada yang memang tidurnya tuh di bawah 6 jam, itu masih dianggap wajar bila 4-6 jam tuh masih boleh nih Kak Hazil. Jadi 4-6 jam ini adalah waktu yang cukup optimal dan masih tidak berisiko mengganggu kesehatan, karena bila kurang dari 4 jam tidurnya, maka dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi perlu diingat 8 jam, tapi kalau ternyata dia sambil dengerin musik, ibaratnya tidak kualitasnya bagus, ya belum tentu juga istirahat dia cukup. Jadi perlu ditekankan soal istirahat cukup ini. Nah, kemudian kelola stres nih, ini kan sekarang ini kita tahu ya, dunia media sosial tuh ibaratnya kayak contohnya misalnya gini, aduh dengar berita corona jangan bahas corona deh. Ada memes yang bilang ya udah hapus aja WhatsApp-nya gitu, atau uninstall WhatsApp-nya atau media sosialnya. Padahal yang penting adalah bagaimana kita mengelola berita tersebut, bukan berarti kita nggak bisa dengar atau memilih untuk tidak mendengar sama sekali, karena kan ada beberapa informasi yang tentu saja penting ya harus diwaspadai. Jadi yang baik adalah kita bisa bijak dalam memfilter. Kalau misalnya ada komunitas atau misal bertemu dengan orang-orang yang toksik gitu, yang kita rasa ini kayaknya suka memberikan dampak yang negatif nih buat apa sih istilahnya kalau ABG sekarang, aku butuh healing gitu ya. Nah, healing ya dok. Iya betul. Jadi itu adalah hal yang ini ya, perlu dicari tahu bagaimana mengelolanya gitu. Karena apa? Stres dan depresi dapat meningkatkan resiko terjadinya demensia. Lalu aktivitas sosial yang tadi salah satu faktor risikonya misalnya adalah minim bersosialisasi. Yang dimaksud bersosialisasi di sini bukan berarti kongko-kongko gitu. Apa sih istilahnya kalau sekarang apa ya Kak Hazil ya? Soalnya saya udah lama nih ya tidak berinteraksi. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau mungkin buat saya para ibu-ibu gitu ya,
para ibu-ibu Mahmud misalnya bersosialita itu belum tentu seperti itu. Jadi aktivitas sosial di sini yang dimaksud adalah berinteraksi sosial yang produktif. Jadi berdasarkan studinya itu, para lansia yang ada di luar negeri, di UK atau di US misalnya, mereka diteliti, ternyata yang berisiko rendah terkena demensia adalah mereka yang di usia yang menjelang lanjutnya itu terus berkontribusi untuk komunitas, misalnya ngajarin merajut ke komunitas, kalau di luar negeri misalnya ada homeless center gitu ya, para tunawisma atau gelandangan, terus mereka mengajarkan bagaimana cara crochet, cara membuat art dan sebagainya. Jadi aktivitas sosial di sini adalah aktivitas sosial yang produktif, bukan hanya sekedar hihi gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dari berbagai studi yang ada. Kemudian lantas buat mereka yang sudah lanjut usia, apa yang dapat dilakukan, apalagi di masa pandemi ini tentu pilihannya jadi lebih terbatas, namun yang pasti adalah bagaimana aktivitas tersebut dapat melatih aktivitas gerak kita, jadi motoriknya harus ada, dan stimulasi otaknya juga berjalan. Seperti misalnya memasak itu, contoh nih, Kak Hazil, kira-kira memasak itu butuh berapa step sih kalau dibikin tutorial? Butuh banyak ya dok, Pernah mempersiapkan masak dari? bahan, Iya nyiapin betul, bahan gitu ya dok. betul. Iya, jadi memasak ini cara kita juga mengajak lansia untuk mereka kan harus membuat rencana. Misalnya mau menu apa nih Eyang, mau menu apa nih Nek, kayak itu kita pertama nyiapin bahan dulu, apa aja ya bahannya Eyang, walaupun kita sudah tahu, tapi nggak apa-apa kita tanyakan ulang. Kemudian kita dampingi agar bila ada kekhawatiran terhadap bahaya, baik itu api dan sebagainya, ada kita di situ. Jadi jangan sampai mereka yang sudah lanjut usia karena mungkin sudah ada asisten atau mungkin karena anaknya sudah besar atau cucunya sudah besar, bukan berarti lansia tersebut tidak diizinkan melakukan aktivitas, tetap diberikan mereka peran untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena aktivitas tersebut dapat melatih otak mereka. Ini adalah contoh yang ada di media sosial Alzheimer Indonesia dengan tokoh-tokoh lansia inspiratif seperti di sini ada Om Yaya yang usia udah 92 tahun. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan sebagai hobi misalnya mengantar hewan peliharaannya itu berjalan di sekitar komplek. Lalu ada Ibu Eva Sabdono yang juga masih aktif sebagai Dewan Pembina ALZI dan Direktur Eksekutif dari Yayasan Emong Lansia, dan juga ada artis Widiawati yang masih aktif produktif di dunia hiburan atau entertainment sampai sekarang. Jadi buat mereka yang mungkin memasuki fase pensiun, nah mungkin ini buat kita juga yang masih muda, saya masih merasa diri saya muda, jadi perlu kita persiapkan nih kalau sudah pensiun apa rencana kita. Tidak harus bekerja, tapi melakukan sesuatu yang produktif. Banyak sekali kasus contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh yang positif di mana para guru besar atau profesor dari dunia kedokteran itu yang masih sehat, produktif di usia lanjutnya, ternyata apa? Walaupun sudah pensiun, ternyata masih mengajar, masih praktek, jadi masih meneruskan aktivitas yang sifatnya produktif bermanfaat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kondisi demensia, baik itu pada lansia, pada Alzheimer, misalnya contoh yang paling sering, itu tidak hanya berdampak terhadap orang yang mengalaminya, tapi juga orang sekitarnya, terutama keluarga. Bagi orang dengan demensia sendiri, bila mereka tuh mudah sensitif, misalnya bisa jadi karena mereka semakin merasa, aku sekarang sudah tidak mandiri lagi, aku udah biasanya bisa melakukan segala macam sendiri, sekarang sudah harus dibantu. Dan itu tentu saja akan menimbulkan perasaan, jadi mudah sensitif terhadap bila ada gitu ya, bila ada apa yang disampaikan oleh yang merawatnya itu mungkin intonasinya berbeda, atau nadanya, atau gesturnya, ya dia mudah sensitif dan merasa seperti misalnya yang merawatnya itu tidak ikhlas misalnya atau tidak senang dan tidak nyaman, itu bagi dia lebih sensitif. Hal itu karena dia sendiri sebagai sosok individu juga sebenarnya tidak nyaman ketika harus bergantung dengan orang lain, apalagi bila ternyata ada gangguan komunikasi, dia maunya makan roti gitu, tapi yang keluar makan kopi misalnya atau makan coklat. Itu banyak kejadian, sehingga ketika dibawakan coklat kalau dia maunya roti oleh keluarganya, dia akan cenderung marah dan mudah sensitif atau tersinggung karena dia merasa kok tidak memahami apa yang dia sampaikan.
Ini akibat dari gangguan komunikasi tadi, dan itu perlu kita perhatikan dan pahami bahwa itu adalah bagian dari penyakitnya. Untuk itu, bagi mereka yang merasa misalnya punya lansia di rumah, baik itu orang tua atau nenek kakek, dan juga kerabat yang kita kenal atau kemungkin teman kita curhat soal keluarganya, sampaikan bahwa itu adalah kondisi penyakit yang bukan hal yang normal sehingga perlu diperiksakan, dan bila memang sangat mengganggu, memang ada beberapa terapi untuk mengatasi tantangan challenge-challenge tersebut. Ini adalah tips bagaimana berkomunikasi dengan orang dengan demensia. Misalnya ketika mereka itu mengatakan hal yang tidak tepat, misalnya dia bilang saya umurnya 25 Pak, umurnya sudah 80. Maka tidak usah mendebatnya dan memaksakan bahwa enggak, Eyang itu umurnya udah 80 Eyang, tidak perlu seperti itu. Bila memang sulit untuk dikoreksi, maka ganti saja topiknya, alihkan dengan yang dia suka. Eyang lihat-lihat ada ini Eyang, sehingga apa? Tidak sampai ibaratnya tanda petik jadi berantem sendiri, karena itu akan melelahkan baik buat ODD maupun buat mereka yang mendampingi dan merawat. Lalu cobalah untuk mendorong orang dengan demensia tersebut, misalnya dia masih bisa makan sendiri, encourage untuk tetap melakukan makannya gitu, walaupun mungkin jadinya berantakan. Karena apa? Tujuan dari penanganan secara dini adalah kita ingin merawat fungsi yang masih tersisa atau yang masih ada. Jadi jangan sampai karena tahu lansia ini sudah mengalami demensia, udah nggak usah takut bahaya. Padahal nggak harus seperti itu. Tapi kita amati dan kita dampingi. Diharapkan dengan kita mengubah dan mengolah kata-kata yang kita gunakan, maka kualitas interaksi pun akan lebih baik, karena tentu saja hal-hal yang sensitif dan membuat menyinggung baik ODD dan yang merawat itu dapat menimbulkan faktor resiko, bikin stres misalnya, jadi memicu kondisi resiko demensia juga gitu. Dan tentu saja dampaknya bagi keluarga, pertama rasa kehilangan. Mama saya bukan seperti mama saya yang dulu. Sekarang jadi seperti anak kecil, bahkan jadi berubah peran. Saya harus yang dulunya biasanya mama saya merawat saya, saya harus yang nyuapin, mandiin, bahkan bersihkan kotorannya. Jadi itu adalah hal-hal yang tentu saja akan berdampak terhadap keluarga yang merawat gitu ya. Belum lagi misalnya di sebuah ruang klinik dokter, itu banyak juga kejadian si pasien atau orang dengan demensia ini merasa tidak kenal dengan anak yang membawanya, jadi akan mengusir, siapa kamu, saya nggak mau pulang sama kamu. Jadi bagaimana perasaan keluarga tersebut ketika tidak dikenali gitu ya, karena ODD ini hanya punya memori misalnya di 10 tahun terakhir kehidupannya atau 20 tahun terakhir kehidupannya, di mana masa itu anak dia masih berusia 5 tahun, jadi dia tidak mengenal sosok anak yang umurnya sudah 40-an sekarang, seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari penyakit yang harus siap dihadapi oleh keluarga yang mendampingi. Nah, kita lihat ya seperti apa perjuangan yang dilalui oleh mereka yang mendampingi orang dengan demensia, yaitu keluarganya. Dear Diary, hari ini kabarku masih sama. Bentar, ini lepas mah. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion. Tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil? Nya? Ngemil. Enak ya? Enak? Di rumah ini semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering gak akur sama ayah. Bahkan ayah gak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah gak berlaku. Untuk hal sederhana aja ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya. Mama tuh gak pernah bilang
kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota, itu nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, mama gimana? Ya, video tadi saya persingkat ya biar hemat waktu. Video tadi bisa ditemukan di YouTube dari Alzheimer Indonesia, bagaimana perjuangan keluarga yang mendampingi orang dengan demensia, yaitu Kak Tita. Kebetulan beliau adalah Korwil Champion Alzheimer Indonesia di Malang. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata tidak mudah. Jadi bisa kita lihat video tadi di mana orang dengan demensia, ayah Kak Tita ini, dia disuruh minum malah kumur-kumur karena bisa jadi lupa. Jadi bahkan pada kondisi di mana banyak orang dengan demensia itu lupa bahwa dia sedang makan, jadi dia lupa mengunyah. Jadi hanya diemut saja. Ada juga kondisi dia lupa makan padahal baru saja makan gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga, belum lagi adanya tuntutan beban finansial yang tentu tidaklah kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya bila ada keluarga atau kerabat dengan demensia dan tidak harus lansia, karena sekarang ini demensia bisa juga terjadi di usia lebih awal dari 65 tahun, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan. Silakan lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan primer, yaitu bisa di puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Lalu bisa juga mendatangi dokter spesialis, langsung dokter spesialis syaraf, bisa juga ke penyakit dalam geriatri, subspesialis geriatri atau khusus untuk lansia, dan juga spesialis kesehatan jiwa atau psikiatri. Dan ini bukan berarti gangguan jiwa, tidak, tapi ini adalah gangguan dari fungsi otak ya. Kemudian bila sudah mendapat diagnosa, maka kami merekomendasikan agar keluarga dan orang dengan demensia tersebut bergabung dengan komunitas ALZI untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Lantas bagaimana nih peran kita yang masih muda-muda ya? Pertama, kita juga bisa loh menjadi sahabat demensia. Minimal hal yang sepele saja ya, ramah, memberi tempat di tempat-tempat umum, kemudian memprioritaskan mereka, lalu bila menemukan ada lansia yang tidak kita kenal seperti kebingungan, tolong hampiri. Kita suka begitu ya, karena mungkin terjadi perubahan moral gitu ya di tengah kultur kita saat ini, maka penting bagi kita untuk tetap peduli dengan lingkungan, dan kalau kita menemukan lansia kebingungan, tolong dibawa ke pihak berwenang, bisa jadi dia membawa identitas, karena di keluarganya mungkin sudah mencari hingga kemana-mana, dan ada juga yang sampai kesasar tuh sampai keluar kota. Lalu boleh juga bergabung dengan sebagai relawan ALZI seperti saya, dokter umum, saya bergabung di ALZI untuk menjadi relawan, dan silakan kunjungi website kami untuk mendaftar. Dan siapapun terbuka buat umum ya, tidak harus bidang kesehatan. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita raising awareness. Saya ingin cerita sedikit. Jadi ini adalah acara yang saya lakukan di Doha, Qatar, karena di Doha ini ekspatriat Indonesia tidak ada yang berusia di atas 60. Jadi yang kita lakukan yang masih muda-muda, kita pakai tas ini, dan uniknya lucunya adalah ketika saya menggunakan tas ini di sebuah acara Expo Indonesia yang diadakan di Qatar, karena hanya orang Indonesia yang bisa baca ya, karena orang non-Indonesia tidak bisa membaca artinya. Jadi ada yang menghampiri saya dan bertanya, oh jadi ternyata pikun itu nggak normal ya gitu, karena membaca tas ini. Jadi raising awareness tidak harus seperti saya misalnya sebagai dokter atau Kak Hazil dengan pengetahuan medisnya bisa berbicara tentang demensia, tapi kita bisa juga hanya memakai kaos misalnya seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu cantik ini gitu ya. Hal sepele yang ternyata bisa membuat orang aware gitu tentang demensia. Nah, saya izin kepada panitia untuk menyampaikan sedikit tentang perkenalan ALZI. Alzheimer Indonesia ini berdiri dari 2013 dan merupakan member resmi dari Alzheimer's Disease International, sebuah lembaga internasional yang membawahi asosiasi Alzheimer, komunitas Alzheimer di seluruh dunia. ALZI adalah lembaga non-profit yang didukung oleh pihak pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian sektor privat atau sektor swasta, media, dan relawan. Nah, saat ini ALZI ada di 24 cabang, di mana ada 6 di luar negeri, salah satunya di Qatar, saat ini kebetulan saya sebagai chapter manajernya, dan di Indonesia ada dari mulai Aceh sampai Manado. Jadi buat sobat sehat sekalian, misalnya
merasa orang tuanya atau keluarganya atau kerabatnya mengalami keluhan tadi, saya mau dong dirujuk atau ada nggak sih aktivitas offline khusus buat lansia yang diwadahi oleh ALZI di kota tersebut, tempat domisili lansia yang kita ingin berikan atau misalnya keluarga tersebut, maka silakan menghubungi ALZI di hotline kami, nanti akan di-refer ke komunitas masing-masing. Seperti yang kemarin di Bekasi baru saja ada silaturahmi buat lansia, ODD dan juga keluarganya lintas generasi. Dan juga ada acara-acara lain, bahkan di Solo baru saja nih, mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, ada acara jalan-jalan naik bus bareng-bareng, bis tingkat mungkin ya. Jadi cukup unik, menarik, dan mungkin akan berinteraksi dengan sesama lansia. Pada intinya program-program yang ada di cabang-cabang ALZI itu adalah lebih ke arah bidang komunikasi, sosial, dukungan sosial, edukasi, kemitraan, dan penguatan organisasi. Contohnya, untuk bidang dukungan komunitas, kami memiliki caregiver counseling meeting, jadi tempat curhatnya para pendamping orang dengan demensia, kadang ada talk show juga. Dan bidang edukasi, bidang yang saya sekarang adalah kepalanya, itu kami rutin mengadakan webinar ilmiah dan juga memfasilitasi penelitian-penelitian bagi mereka yang tertarik untuk mengajukan studi seputar demensia di Indonesia. Dan ini juga kita outreach kepada pemerintah, ya, ini adalah Pak Menkes baru saja dilakukan tahun ini, juga ada meeting untuk para korwil dari semua wilayah di dunia, kita bersama-sama gabung, meeting bareng, dan sharing program-program dan studi banding. Di sini kita juga punya komunitas, ini juga terbuka buat lansia, tidak hanya mereka dengan demensia, silahkan kami terbuka untuk relawan lansia juga, yang ingin mencari aktivitas positif dapat bergabung di komunitas kami, menghubungi hotline, yang nanti juga akan ditulis di kolom chat oleh panitia. Juga ada pelatihan bagi mereka pendamping ke orang dengan demensia, yaitu bagaimana merawat. Juga ada layanan Narazi, yaitu layanan navigasi perawatan ALZI, yaitu berupa layanan konsultasi daring dengan pakar-pakar ALZI berupa tenaga dokter umum, spesialis, baik spesialis saraf, geriatri, dan juga psikiater, di mana juga ada psikolog dan fisioterapis bila orang dengan demensia ini ingin dirujuk secara online, karena kan tentu saja pandemi ini banyak keluarga dan pihak yang khawatir bila membawa lansia mereka ke fasilitas kesehatan akan rentan terhadap penularan infeksi COVID-19. Dan tadi ya, kalau tadi kita lihat di Doha Qatar ada raising awareness dengan menggunakan merchandise ALZI. Saat ini kebetulan nih hari terakhir Kak Hazil, jadi ada diskon kebetulan 29% untuk produk-produk ALZI ya, yang berjudul Jangan Malu dengan Pikun yang ada di website store alzi.org.id. Untuk itu bagi Bapak Ibu Sobat Sehat semua yang masih penasaran tentang demensi Alzheimer, lebih lanjut pengen tahu tentang ALZI wilayahnya, silakan menghubungi hotline di 0811 822 594 atau follow dan follow, subscribe, join web media sosial kami Alzheimer Indonesia atau alzi_Indonesia, dan website kami untuk informasi seputar demensi Alzheimer di www.alzi.org.id. Demikian dari saya, Kak Hazil, semoga bermanfaat dan tentu saja salam sehat, salam jangan maklum dengan pikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali ya materinya yang dibawakan oleh Dr. Kenia pada siang hari ini. Banyak hal-hal baru yang mungkin kita nganggapnya saat ini juga sepele ya, kayak gejala-gejala umum yang muncul tadi ya Dok ya. Kayak misalnya kan banyak kan orang juga nganggapnya orang tua tuh memang wajar, sensitif, iritatif, yang gampang tersinggung dan segala macam. Tapi sebenarnya itu salah satu gejala dari demensia sebenarnya ya Dok ya. Ya, yang kita perlu aware juga. Ya. Oke. Nah, bagi teman-teman Sobat Sehat semuanya yang mau bertanya, ini sebagian udah ada Dok yang nanya di kolom komentar. Nanti boleh teman-teman yang mau bertanya boleh langsung share di kolom komentar dengan hashtag tanya. Atau bagi teman-teman yang mau nanya langsung dan ngomong langsung, bincang langsung dengan Dr. Kenia juga boleh nanti raise hand. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab langsung. Mungkin ini pertanyaan yang dari kolom komentar dulu ya Dok ya. Silahkan. Ini tadi mungkin udah dokter sebutkan juga sih Dok. Pertanyaan dari Novi, yaitu kira-kira penyakit demensia ini sebaiknya dirujuk atau dikonsultasikan ke dokter apa gitu Dok? Dokter spesialis apa? Ya, saya langsung jawab ya Kak Azil. Jadi
Memang pada demensia ini sebenarnya saat ini dokter umum pun sudah bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini. Bahkan kami Alzi juga sudah bekerja sama dengan berbagai lintas pihak termasuk Kemenkes terkait dan juga pihak-pihak terkait untuk melatih para dokter umum yang ada di puskesmas. Jadi buat mereka yang memiliki BPJS ya, misalnya ingin menggunakan layanan BPJS, saran kami memang sebaiknya ke puskesmas. Nanti dari dokter umum tersebut dia akan melakukan screening lebih awal karena bisa jadi yang dirasakan keluarga sifatnya subjektif ya. Dengan adanya screening akan ada data objektif bahwa memang lansia tersebut ada possibility kemungkinan terkena demensia. Nanti akan dirujuk ke layanan lebih lanjut dan di situ oleh spesialis yang akan memberikan diagnosis pastinya. Dan kalau sudah fase itu akan lebih mudah juga untuk mendapatkan pengobatan bila diperlukan dan akan di-cover oleh BPJS. Jadi kalau ingin menggunakan layanan BPJS silahkan datangi puskesmas, itu bisa dengan dokter umum. Kalaupun ingin menggunakan layanan swasta, silahkan boleh langsung ke spesialis. Walaupun dokter umum juga bisa, tapi kalau misalnya mau ke spesialis, silahkan ke spesialis saraf atau neurolog, atau juga ke spesialis penyakit dalam, yaitu dengan subgeriatri atau untuk khusus lansia, dan juga bisa ke spesialis kesehatan jiwa atau psikiatri. Seperti itu, Kak Azil. Iya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau memanfaatkan fasilitas BPJS bisa ke puskesmas dulu ketemu sama dokter umum, lakukan screening, nanti kalau perlu rujuk ke tingkat lebih lanjut nanti dirujuk dari puskesmas. Ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya dari Rizky Ulandari, Dok. Ini nanya gimana sih cara kita menanggapi orang-orang lansia yang susah dinasihatin dan mudah ngambek dan juga susah diajak bicara. Itu gimana, Dok? Ini sering ya mungkin, Dok, banyak yang ngalamin sehari-hari. Iya, memang terkadang tidak selalu gambaran perilaku-perilaku yang cukup challenging di lansia itu adalah gambaran demensia ya. Karena kan lansia itu sendiri perlu kita ketahui nih berdasarkan data Pusdatin Kemenkes 2020 bahwa 44% lansia memiliki multimorbiditas, artinya memiliki lebih dari 2 penyakit kronis nih, Kak Hazil ya. Jadi itu artinya lansia tersebut biasanya sudah punya keluhan-keluhan penyakit yang bisa jadi menjadi underlying reason kenapa mudah tersinggung, mudah marah, karena ada hal yang tidak bisa dia sampaikan juga, rasanya nggak enak. Contoh kalau kita sedang lelah ya nih, ya contoh kalau misalnya buat ibu-ibu yang emak-emak, tuh kalau udah capek walaupun anak yang nggak salah juga kadang bisa lebih sensitif jadi meledak-ledak gitu. Jadi kondisi itu juga perlu dipertimbangkan, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pertama tentu saja memahami bahwa perubahan yang tadinya tidak mudah marah, kok jadi lebih mudah marah, bisa jadi ada underlying reason di balik itu, sehingga kita harus memaklumi, lebih sabar tentu saja sambil mencari tahu kira-kira apa ya pemicunya. Apa mungkin misalnya contoh udah tahu nih orang tua tersebut punya hipertensi, kita tanya, lagi pusing nggak, Mah atau Nek atau Kek, lagi pusing nggak? Atau udah diminum belum obat hipertensinya? Karena seringkali pada kondisi tersebut sedang kesakitan, lansia itu akan lebih mudah tersinggung. Jadi itu dicari dulu reason-nya. Kalau memang ternyata ada hal lain yang bagi kita menjadi concern, misalnya terlalu berlebihan, jadi maaf misalnya tidak nyambung bicaranya atau mudah sering menuduh yang seperti yakin bahwa dia mendengar sesuatu, nah itu juga bisa jadi gambaran hal lain ya. Contoh di lansia juga kita perlu ketahui ada kondisi namanya depresi geriatri, yaitu depresi yang kadang terjadi secara di luar dari demensia juga terjadi pada lansia. Nah, sebaiknya itu pun harus mendapatkan perawatan dan penanganan. Begitu juga pada kondisi di mana terjadi halusinasi pada kondisi nggak hanya demensia atau misalnya pada pasien penyakit-penyakit tertentu, itu bisa menimbulkan halusinasi di mana dia mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada gitu ya. Maka dia akan memberikan reaksi respon perilaku yang bagi kita tuh nggak nyambung, lebih aneh dan tidak wajar, lebih baik diperiksa. Jadi usahakan mencari tahu dulu penyebab biologis atau penyebab medis ya yang melatar belakangi, baru bila itu semua kita lihat udah periksa ke dokter juga bagus, tensi bagus, ibu pusing enggak, baru kita amati lebih lanjut. Kalau semakin kesini semakin sering atau intensitasnya semakin berat dalam artian jadi
hal kecil banget jadi besar banget, nah gitu ya. Itu sebaiknya terlihat semakin memburuk gitu ya kesannya, maka sebaiknya juga diperiksakan karena bisa jadi memang ada bagian dari demensia yang mungkin gejala yang lain belum terlalu tampak. Seperti itu, Kak Hazil. Oke. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya, Dok, ini kira-kira memang penyebabnya ada penyakit lain kah yang membuat jadi lebih sensitif atau memang pengaruh dari demensia? Nah, yang sering juga nih, Dok, kadang-kadang kan kalau misalnya komunikasi dengan orang tua yang gampang lupa tuh, yang tadi seperti yang salah satu contoh yang dokter jelasin, kalau misalnya bertanya tuh bisa berulang-ulang gitu kan, Dok, bertanya berulang-ulang. Nah, kadang-kadang kita yang dengarnya itu kadang ya mungkin lagi capek atau apa juga ikut emosi jadinya gitu, harus dimarahkan. Sebenarnya kan itu nggak boleh dilakukan. Kira-kira ada tips dan trik nggak, Dok? Atau kalau misalnya ada sebagian orang yang jadinya mengurangi interaksi dengan ODD-nya gitu, Dok, untuk mencegah itu sebenarnya salah satu solusi kah atau malah itu memperburuk keadaan sebenarnya? Iya, jadi memang terutama pada kondisi demensia di mana bertanya berulangnya itu cukup semakin mengganggu ya. Kalau mengulang cerita itu bisa jadi belum tentu selalu demensia. Misalnya kita perlu ketahui bahwa penurunan fungsi kognitif pada lansia itu pun juga masih mungkin terjadi secara wajar, tapi menurunnya kurvanya itu tidak terlalu drastis gitu ya. Nah, sehingga wajar ketika lansia sering bercerita hal yang di tempo dulu gitu ya. Karena itu adalah memori yang sangat dia ingat dan sangat berkesan. Itu belum tentu demensia. Yang paling memungkinkan terjadi demensia, yang paling khas adalah bertanya yang baru saja ditanyakan, bercerita yang baru saja diceritakan, dan kita bilang misalnya, oh iya tadi ibu udah bilang, nenek udah bilang, eyang udah bilang, enggak belum. Nah, itu contohnya yang merupakan gambaran demensia. Pada kondisi tertentu, memang idealnya kita tetap sabar. Seperti itu adalah kali pertama dia bercerita. Oh begitu, oh ya, walaupun kita udah dengar dalam hati mungkin sekian kali gitu ya. Tetapi bila pada kondisi tertentu pendampingnya ini sudah lelah fisik dan batin, maka kita harus mengelola emosi kita dalam mengelola stres kita. Misalnya dengan memberi, misalnya kalau kita punya energi maka bisa dialihkan. Oh iya, Eyang tahu nggak gitu. Alihkan aja sama hal yang dia suka. Ini ada di TV, ini ada acara ini, Eyang kita nonton itu yuk gitu misalnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bila ternyata tidak mempan juga, bisa memberi break sedikit untuk diri kita. Kita bentar ya Eyang, aku mau keluar bentar gitu. Carilah udara segar untuk sedikit memisahkan diri kita, pikiran kita dengan hal yang mungkin saat itu kita sudah mungkin tidak kuat tanda petik. Nah, itu bisa dilakukan juga. Dan juga bisa juga misalnya dengan meminta orang lain, panggil aja anak kita, misal cucu ke sini gitu ya. Misalnya cucunya si orang dengan demensia misalnya, sini tuh lihat sama Eyang main. Nah, kita pindah gitu, kita pindah kamar atau kita melakukan hal lain sebagai jeda untuk memberi jeda buat diri kita. Itu sebenarnya banyak hal dibandingkan bila kita tidak bisa mengelola emosi, akhirnya menjawab iya udah tahu tadi kan udah ngomong, atau ada nada-nada tertentu yang membuat orang dengan demensia jadi makin tersinggung, itu jadi makin bad mood, khawatirnya for the rest of the day. Jadi itu yang kita minimalisir. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita, dan tentu saja dari banyak pelatihan sesi-sesi yang diberikan oleh Alzi kepada para caregiver itu sangat ngaruh nih Kak. Mereka jadi lebih aware, lebih sabar karena tahu oh ternyata nyebelinnya itu bukan karena mereka berniat begitu, tapi memang bagian dari penyakit yang sulit mereka kendalikan. Jadi harus kita yang sebagai pihak yang sehat yang memodifikasi diri kita. Itu ya. Terus kemudian tadi pertanyaan yang terakhir Kak Hazil sampaikan, bisa diulang ya? Kalau misalnya ada yang lebih memilih untuk mengurangi interaksi gitu Dok, itu ya, tadi salah satu solusi. Ya, tadi saya ingin tekankan, sebenarnya saya tidak akan menjawab iya atau tidak, tapi saya ingin tekankan bahwa isu loneliness dan juga isolasi sosial ini menjadi salah satu ancaman berat buat lansia, terutama di Indonesia pasca pandemi ini kan makin menjadi ya. Kalau sakit nggak boleh jenguk, baik yang kita takut bawa, yang muda-muda takut bawa virus misalnya. Jadi ternyata isolasi sosial dan loneliness atau kesepian ini berdasarkan data CDC Amerika meningkatkan resiko penyakit
jantung 29%, penyakit stroke 32%, dan resiko demensia 50%. Jadi kalau orang dengan demensia ditinggal sendirian karena mungkin ya minim diajak ngobrol atau diajak interaksi, kan tidak harus ngobrol ke interaksi. Itu ternyata bisa jadi akan memperburuk kondisi demensianya lebih cepat. Seperti itu, Kak Hazil. Jadi saya tidak akan menjawab iya atau tidak, ya minimal ketika kita membiarkan, tidak jadi jarang interaksi, mau cuman video call, walaupun dia mungkin nggak nyambung, tidak bisa menjawab, atau ketika dia menjawab responnya berbeda dengan yang kita harapkan, itu silahkan carilah alternatif, tapi tidak membiarkan jadi lebih sendirian dan sebagainya, karena itu akan memperburuk kondisi bukan hanya demensia tapi penyakit-penyakit lain. Dan ternyata uniknya nih Kak Hazil, isu loneliness atau kesepian ini itu malah tingginya terjadi pada negara-negara dengan kulturnya yang tadinya rame-rame. Jadi misal contoh kita lihat negara barat, mereka memang terbiasa individualis. Tidur dari bayi ditinggal sendiri ya sama orang tuanya beda kamar, kemudian sampai besar pun hidupnya sendiri, bahkan ya begitulah ya, berjauh dari keluarga extended family. Nah, itu malah angka loneliness-nya lebih dikit, lebih kecil dibanding negara yang terbiasa dengan living with extended family. Jadi yang tadinya nenek, kakek punya anak banyak, tiba-tiba pada kerja, pada berkeluarga, punya rumah sendiri, itu isunya akan lebih, loneliness akan lebih resikonya lebih tinggi. Jadi itu mungkin yang perlu kita ingat bahwa ya kalaupun memang sekarang udah ada pilihan-pilihan penitipan atau center untuk lansia, usahakan ada interaksi juga secara rutin dengan keluarga utama, dan tentu saja ada positifnya karena bisa bertemu dengan lansia lain, dan dengan tempat-tempat tersebut biasanya sudah ada yang mengorganize aktivitas-aktivitas yang tentu saja akan lebih baik buat mereka. Mungkin itu ya Kak Hazil. Oke. Nah, berarti dukungan keluarga, support dari keluarga itu sangat penting sekali ya Dok pada lansia terutama, karena nggak cuma untuk demensia tapi untuk beberapa penyakit juga. Tinggal kita aja yang sehat, yang nyikapinnya lebih bijak lagi ya harusnya Dok ya. Oke. Ini bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung, ngobrol langsung dengan Dr. Kenia, mungkin boleh langsung raise hand atau unmute aja. Ada nih bagi teman-teman sobat sehat semua yang mau ngobrol langsung bareng sama kita, tanya-tanya tentang demensia. Mungkin belum ada ya Dok ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya Dok? Enggak apa-apa, dilanjut. Saya kira udah nggak ada pertanyaan. Ada Dokter. Masih ada? Oh, masih ada banyak pertanyaan sih Dok. Pertanyaan ini dari Rara Dokter. Tanya Dok, saya pernah lihat iklan produk olahan ginkgo biloba, katanya bisa meningkatkan daya ingat. Kalau dari sisi medis apakah itu betul Dok? Iya. Sebenarnya memang banyak suplemen-suplemen yang mungkin berdasarkan beberapa studi dianggap dapat meningkatkan fungsi otak ya, tidak selalu tentang daya ingat, karena sebenarnya daya ingat sendiri ini perlu dilatih, Kak Azil. Jadi ibaratnya kalau nutrisinya, modalnya ada, bahan bakarnya ada dari nutrisi kita, tapi kalau tidak pernah dilatih dan dipakai ya belum tentu mudah ingat gitu. Atau daya memorinya bisa jadi tidak sebagus yang diharapkan. Nah, sedangkan suplemen lain bagi mereka dengan kondisi mana sudah terjadi penurunan fungsi, misalnya contoh pada kasus mild cognitive impairment, baik itu pada orang dengan demensia maupun ada pasien stroke juga ada seperti itu, atau pasien-pasien dengan gangguan otak lainnya, maka suplemen-suplemen tersebut ada beberapa studi menyatakan ginkgo biloba ini belum terbukti secara ilmiah dapat mendukung. Jadi angkanya tidak dapat dibuat sebagai apa ibaratnya kalau dalam Islam kan ada kesohihan hadis, ada kebenaran artikel ilmiah. Nah, ini kurang kuat gitu. Tapi intinya adapun suplemen untuk memperkuat daya ingat atau memperbaiki fungsi kognitif otak tentu saja dengan berbagai zat nutrisi yang lengkap termasuk vitamin B, baik itu B kompleks, B6, B12 itu sangat bagus. Jadi silahkan bila memang ada, misalnya lansia kita mau dibelikan suplemen yang nggak sebut merek tapi intinya mengandung vitamin B kompleks, silahkan. Kemudian yang berikutnya lagi juga vitamin D, Kak Hazil, karena ternyata vitamin D ini bila defisiensi, jadi udah mulai banyak studi ilmiah, baik itu riset dan jurnal yang membuktikan bahwa defisiensi vitamin D dapat meningkatkan resiko terjadinya demensia Alzheimer. Jadi
ternyata bagi kita yang muda-muda tentu saja ini jadi warning sign gitu bahwa bukan hanya untuk COVID gitu ya, untuk imunitas kita, bahkan vitamin D juga menurunkan resiko terjadinya kanker. Jadi kalau defisiensi, dia jadi meningkat resikonya terkena kanker. Dan kalau di Qatar itu sudah ada datanya, Kak Azil. Di Qatar itu 99,9% wanita di Qatar itu mengalami defisiensi vitamin D. Jadi hampir semua tuh harus melakukan screening. Kalau memang terjadi defisiensi, ya memang mendapat suplemen khusus gitu ya, sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Nah di Indonesia angkanya ini minim yang periksa. Mungkin dianggap kayak matahari. Sebenarnya di Qatar, Middle East juga kaya akan matahari, kaya sekali. Cuman karena panas di luar, orang cenderung memilih aktivitas di dalam, indoor. Belum lagi misalnya pakaiannya serba tertutup buat kita gitu ya, para muslimah. Jadi itu menjadi challenge tersendiri untuk asupan vitamin D. Belum lagi ada malas gerak, ada budaya malas gerak dan kurang olahraga. Karena ternyata walaupun kita sudah berjemur dengan harapan dapat vitamin D, sudah makan nutrisi yang mengandung vitamin D, tapi ternyata kalau nggak digerakin badan kita nggak olahraga, itu nggak diserap, nggak bisa diubah menjadi vitamin D yang ready untuk dipakai oleh tubuh. Ya, jadi itu ya multi kompleks dari penyebab-penyebab yang diharapkan bisa meningkatkan daya fungsi kognitif otak kita. Jadi penting juga nih membahas ini bukan hanya untuk mereka yang sudah mengalami penurunan fungsi otak buat lansia, tapi juga bagi kita-kita yang masih muda bagaimana mencegahnya. Itu sih Kak Hazil. Iya, jadi memang nggak cukup hanya suplemen aja ya dok, tapi aktivitas dan lain-lain juga sangat berpengaruh. Mungkin kemarin saya pernah nonton film dokter, film Indonesia yang mengangkat tentang Alzheimer. Itu salah satu kegiatan yang ditampilkan di situ menari gitu dokter. Itu mungkin salah satu yang untuk melatih memori juga ya dok. Kayak selain memasak yang tadi juga ya dok. Iya, sebenarnya hampir semua aktivitas fisik yang positif itu bisa dilakukan. Kenapa dipilih menari ataupun hal lainnya? Karena berdasarkan minat. Contoh gini, kita perlu ketahui, jadi gini, orang dengan demensia kalau kita mencari pilihan aktivitas, kita harus tahu dulu di mudanya sukanya apa. Jangan dipaksain nari, kalau dia ternyata nggak suka banget nari, dia nggak suka denger musik, dipaksain karena katanya musik bagus untuk, jadi ini out of topic, bahwa ternyata ada beberapa studi yang menunjukkan musik itu creates memory, dalam artian ternyata dari orang dengan demensia yang didengarkan musik tertentu, dia akan memicu memori, sparkling memory saat musik itu dia dengarkan. Jadi misalnya kenangan, oh dia dengar musik ini saat bersama almarhumah istrinya dulu masih muda. Nah itu memang gitu ya terbukti bagus misalnya. Tapi ternyata orang tersebut, lansia dengan demensia ini, tidak suka musik ya, jadi jangan dipaksakan juga. Jadi sebenarnya hampir semua hal yang positif bisa kok Kak Hazil. Misalnya contoh menghafal Al-Quran, atau mungkin membaca atau mempelajari bahasa baru, ya mungkin kalau untuk orang dengan demensia udah gangguan komunikasi dan bahasa agak sulit, tetapi itu bisa menjadi salah satu alternatif juga supaya tetap produktif dan terpakai fungsi otaknya. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Oke, jadi aktivitas-aktivitas yang positif ya dokter. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dokter dari sesuai minat. Dari Nurul, apakah perbedaan gender berpengaruh pada tingginya risiko terkena demensia? Ya, benar sekali. Mungkin tadi sempat ditampilkan tapi di video singkat bahwa memang secara incidence base perempuan lebih tinggi mengalami demensia Alzheimer terutama. Jadi kenapa? Karena pertama angka harapan hidupnya lebih tinggi ya Kak Hazil dibanding laki-laki yang mungkin biasanya sudah lebih dulu wafat dengan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular dan lain-lain. Sedangkan perempuan cenderung angka harapan hidupnya lebih tinggi. Padahal kita perlu ketahui bahwa kalau saya membahasakannya, tubuh manusia tuh punya expired date-nya gitu. Jadi memang bisa tua tapi sel-sel kita belum tentu fungsinya sama seperti waktu muda. Nah, yang perlu diingat adalah menjadi concern bagi banyak ilmuwan, ternyata pada perempuan ini kenapa juga lebih tinggi karena faktor depresinya tinggi. Kita juga ketahui ya bahwa rata-rata perempuan itu lebih banyak yang lebih mudah sensitif perasaannya. Kalau kita jam sekarang baper ya Kak Hazil.
lebih Kenapa? mudah ya laki-laki ada juga, cuman kan lebih sering perempuan gitu. Ditambah perempuan dengan ada menopause, fase menopause. Jadi kalau menopause kita perlu ketahui, estrogen level itu dapat mempengaruhi mood swing. Ya, jadi mood, perasaan dan apa yang dia pikirkan itu juga dipengaruhi oleh hormon, dan di usia lansia, perempuan lansia, wanita lansia itu akan mengalami menopause dan itu akan mempengaruhi mood swing dia, jadi lebih mudah sensitif juga, dan itu akan mempengaruhi pikiran, fungsi kognitifnya, karena saat dia mengalami mood swing, yaitu tanda petik stres, itu ternyata ada hormon kortisol yang jahat buat organ kita, jahat ke jantung, jahat ke otak, dan jahat ke pembuluh darah. Sehingga itu meningkatkan resiko terjadinya demensia akibat dari paparan hormon-hormon yang menimbulkan stres, tanda petik sedihnya, tersinggungnya, sensitifnya, baperannya, dan sebagainya. Paling itu sih. Kira-kira seperti itu, Kak Azil. Oke. Iya dok, jadi memang perempuan ya prevalensinya jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dokter dari Sri. Apakah perlakuan yang tidak baik atau semena-mena atau bahkan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan pada lansia menjadi faktor pemicu terjadinya demensia pada lansia, dok? Ya, itu bisa. Jadi tadi kalau kita lihat di faktor video 12 faktor risiko demensia ada depresi, dan kita bisa korelasikan bahwa kondisi saat dia mendapat perlakuan-perlakuan yang mungkin di luar harapannya gitu ya, itu dapat juga memicu terjadinya, meningkatkan risikonya terjadi demensia. Jadi penting bagi kita, makanya dalam ALZI sendiri kita punya berbagai slogan, salah satu juga hashtag sayang ortu, dan sayang ini luas ya, kan nggak cuman memberi bantuan secara fisik, finansial misalnya ekonomi, tapi perhatian yang mungkin gitu ya, atau menyenangkan untuk lansia. Makanya tadi yang saya bilang kalau misalnya ada lansia mungkin yang paling sering kita temui bercerita berulang-ulang tentang masa kecilnya, tentang zaman dulu yang mungkin kita tuh juga nggak ngerti ngomongin apa, maka berilah respon yang menyenangkan, membahagiakan mereka. Karena itu ketika si orang siapapun ya, manusia atau seseorang ini merasakan bahagia dan senang, otak akan menghasilkan hormon dopamin, dan bila memang itu bagus, misalnya pada saat masa tertentu dia bahagia itu mengeluarkan hormon serotonin, itu bagus sekali, baik sekali untuk mencegah terjadi demensia dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi prinsipnya ya benar dapat menyebabkan memicukan risiko, meningkatkan risiko demensia, dan sebisa mungkin kita hindari dengan memperbanyak hal-hal yang dapat membahagiakan mereka. Itu Oke, gitu. Itu ya, jadi bisa ya dokter ya, salah satu itu menjadi salah satu pemicu terjadinya demensia pada lansia. Ini ada pertanyaan juga dokter, apakah Alzheimer merupakan penyakit keturunan? Karena pernah baca sekilas ada yang menyebutkan seperti itu, gitu dok. Iya, jadi apakah ada ya memang benar. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa faktor genetik dan keturunan itu dapat menjadi salah satu faktor resiko juga. Walaupun ini sifatnya memang bisa meningkat. Jadi seorang dengan orang tua yang mengalami demensi Alzheimer, maka orang tersebut, anak tersebut dapat mengalami kemungkinan 3 kali lebih lipat mengalami demensi Alzheimer juga. Namun faktor genetik ini hanya sekian persen dari penyebab faktor risiko lainnya, Kak Azil. Makanya tidak terlalu disorot. Kenapa? Karena bila faktor genetik yang ada, namun gaya hidupnya dapat meminimalisir risiko-risiko lain seperti tadi ya, tidak obesitas, tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, pendidikan tinggi, aktivitas sosialnya baik, maka faktor genetik ini menjadi sangat kecil sekali porsinya. Ya, tapi tentu saja bila ternyata kita punya keturunan, baik itu lintas generasi, maksudnya kakek nenek gitu ya, nggak langsung dari orang tua misalnya, kita jadi lebih waspada, tandanya kita berisiko lebih tinggi, jadi yang faktor risiko lain lebih maksimal lah dihindari, seperti itu sih Kak Hazil. Apalagi tahu tadi ya ada perempuan, maka dengan kemungkinan resiko depresinya juga ada, maka kalau kita merasa diri kita mudah sensitif dan baperan, coba deh cari cara untuk self healing, nggak tahu apa istilahnya sekarang. Jadi cari cara sendiri. Iya, cari cara sendiri, tapi bukan berarti jadi menyia-nyiakan lainnya ya. Maksudnya tuh kalau kita belajar ke ahli psikolognya kan memang sebenarnya ada cara yang sifatnya
kita yang mengenali dan secara mandiri gitu ya, tidak harus halan-halan piknik gitu. Nanti stres lagi gara-gara beban pengeluarannya juga besar. Jadi intinya harus pintar-pintar mencari cara untuk mengenali diri, bagaimana mengatasi stres yang ada. Misalnya pada beberapa kasus saya itu bisa gini, biasanya mikirin kerjaan pusing, mikirin tesis atau skripsi pusing. Maka beri jeda aja. Beri jeda melakukan sesuatu yang kita suka hanya sebentar aja, nanti balik lagi gitu. Itu adalah bagian dari mekanisme cara mengelola stres juga yang mudah, murah, dan tentu saja ya olahraga. Saya lupa sampaikan bahwa olahraga ini penting sekali dan ternyata ada olahraga yang sangat murah meriah, itu apa nih Kak Hazil kira-kira? Olahraga yang paling murah meriah. Hah? Jogging, dokter. Iya, jalan kaki, bukan jalan-jalan, bukan jalan-jalan piknik, tapi jalan kaki. Kenapa? Ternyata berasal banyak penelitian juga, jalan kaki 20 menit saja, jadi ini bahkan nggak perlu jogging, hanya jalan kaki 20 menit, kalau otak seseorang itu di-scan, itu sekresi hormon-hormon happiness-nya itu langsung overload tuh ke Hazil. Itu dia sebabnya kalau kita habis melakukan olahraga atau aktivitas fisik, yang mungkin nggak monoton ya, misalnya kayak treadmill tapi ngadepnya bacaan buku misalnya gitu ya, gitu yang seperti itu, apalagi kalau kita bisa di luar rumah, tentu saja disesuaikan dengan pandemi, itu kita akan merasa fresh karena memang ada hormon-hormon di otak yang hormon happiness yang dikeluarkan secara alami saat kita beraktivitas fisik, terutama jalan kaki. Ya itu Kak Azil. Jadi bisa bantu ngurangin stres. Iya. Jadi Alzheimer, demensia sendiri banyak faktor yang mempengaruhi ya dok ya, genetik dan segala macam. Tapi kalau memang kita punya resiko genetik, maka faktor-faktor yang lain diminimalisir agar resikonya jadi nggak lebih besar. Salah satunya dengan healing yang produktif ya dok, harusnya ya dok ya, bukan betul. healing asal healing ya dok. Oke. Nah mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dokter untuk hari ini. Diskusi kita yang sangat luar biasa, membantu dan memberikan insight dan wawasan yang baru tentunya untuk kita semua. Bagi teman-teman jangan lupa untuk diisi absensinya ada di kolom komentar. Dan ini mungkin sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang Alzheimer Indonesia, boleh langsung menghubungi hotline-nya yang ada di kolom komentar. Dan ada ini juga ya dokter ya, yang merchandise tadi ya dok, diskon 29% hari ini terakhir ya dok. Iya betul, pas banget. Ya, nah itu. Untuk teman-teman mungkin yang mau campaign, jangan maklum dengan pikun ya, kita bantu campaign-nya juga biar orang-orang lebih aware lagi dengan pikun. Ada bukunya juga Kak Hazil. Ya ada bukunya juga ya dok ya, demensia lalu bagaimana. Juga ada buku. Ya sama Journey of Caring. Jadi buku ini menurut saya penting sekali karena bagi saya yang belum, ya alhamdulillah tidak ada keluarga dengan demensia dan belum pernah merawat langsung orang dengan demensia, tapi membaca buku itu di situ ada semacam diary dari mereka yang mendampingi bagaimana perjuangannya ya hingga sampai tahap akhir. Tapi ternyata kita nih sebagai anak yang punya orang tua itu benar-benar akan terbuka, dan bagi saya adalah ketika mengenal Alzi ini jadi momen saya untuk jadi lebih sayang sama orang tua, jadi lebih memaklumi kondisi-kondisi yang kita mungkin bingung kenapa orang tua kita jadi begini dan begitu. Mungkin itu sangat insightful sekali, silakan juga bisa dilihat-lihat buku-bukunya. Oke, ini itu mantap. Jadi langsung pengalamannya langsung dari orang-orang yang udah itu ya dok, yang punya merawat pasien ODD. Oke, nah ini terakhir juga diingatkan kepada sobat sehat semua yang mau memberikan donasi kepada program Cita Sehat untuk lansia, bisa langsung di-scan QRIS-nya ini di layar, ya kan, langsung di-scan, langsung donasi di situ, atau boleh juga kunjungin website kita di citasehat.org/campaign/kesehatan pejuang lansia. Insya Allah nanti dana donasinya akan digunakan untuk membantu para lansia agar mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik juga gitu.
Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita untuk siang hari ini, ada foto bersama dulu mungkin ya dok ya? Boleh. Iya, kita foto bareng-bareng dari panitia mungkin. Oke. Kita hitung ya dok ya, biar semuanya ekspresinya kompak. Harus pakai ini nggak dok? Alzi dokter. Boleh ya. Boleh ya, Pakai Dok. logo Alzi. Pakai logo Bentuknya Alzi ya, Dok. segitiga ya. Segitiga ya dok. Nah ini bagi Iya. sobat sehat semuanya, kita bareng-bareng ya pakai logo Alzi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih dokter Kenia Sama-sama. atas Salam partisipasinya sehat. yang luar biasa pada siang hari ini. Salam sehat dok. Semoga sehat-sehat terus Amin. memberikan edukasi ya dok untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk sobat sehat semua yang udah berkesempatan hadir ikut bisik kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti ditunggu bisik-bisik selanjutnya. Mungkin cukup sekian dok. Saya Haizil Fuadi sebagai moderator pamit undur diri. Sekalian menutup acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.